Halo, kita ketemu lagi pada pertemuan kelima ini tentang makna dalam kata. Jadi makna dalam leksim, makna kata berimbuhan, makna kata ulang, makna kata majemuk, makna akronim, dan makna singkatan. Nah, makna dalam leksim ini, itu leksim merupakan bahan dasar dalam membentuk kata. Jadi untuk menjadi kata dalam suatu satuan gramatikal, leksim diolah menjadi proses morfologi. Misalnya, leksim berbicara. Setelah melalui proses morfologis yang disebut dengan afiksasi, leksim tersebut, kata bicara, itu menjadi berbicara dan diberi awalan ber, sehingga memiliki makna berbeda antara bicara dengan berbicara. Nah, kemudian setelah melalui proses afiksasi, leksim tidak hanya memiliki arti leksikal, tapi juga mempunyai makna gramatikal yang memiliki makna yang bisa bertambah dari satu makna semula, kemudian berubah. Nah, secara gramatikal, kata bisa memiliki makna yang berbeda dengan makna yang awalnya apabila dihubungkan dengan kata yang lain. Kemudian sebuah kata juga memiliki makna yang berbeda dalam sebuah kalimat. Misalnya, kalimat ibu mengonsumsi nasi atau ibu makan nasi, itu berarti ibu makan. Sedangkan dalam kalimat ayah membaca berita, itu berarti ayah membaca. Jadi ketika ayah mengkonsumsi berita hari ini, itu berarti ayah membaca. Tapi kalau ibu mengkonsumsi nasi, berarti ibu makan nasi. Walaupun katanya sama. Itu ya. Kemudian berikutnya makna kata berimbuhan. Nah, imbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditambahkan, ya, awalan atau afiks yang ditambahkan pada kata dasar. Jadi imbuhan ini menambahkan atau menggubah makna kata dasarnya. Jadi Richard itu mengatakan afiksasi atau penyembuhan adalah proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks pada kata atau bentuk dasar sehingga menjadi kata yang kompleks. Jadi Ramlan juga menjelaskan proses afiksasi itu sebagai sebuah proses pembubuhan afiks. Jadi menurutnya suatu satuan yang dilekati dengan afiks disebut dengan bentuk dasar, itu akhirnya berubah, itu menjadi sebuah bentuk baru. Dan penggabungan antara kata dengan afiks itu akan membentuk kata yang baru. Jadi beberapa pendapat itu dapat disimpulkan kalau afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks, imbuhan, dan pada bentuk dasar, dan kemudian bentuk dasar atau bentuk tunggal itu menjadi bentuk yang kompleks. Jadi fungsi imbuhan ini ada beberapa. Yang pertama, dia bisa mengubah kelas kata. Jadi kata benda misalnya itu bisa berubah menjadi kata kerja dan kata sifat atau lainnya. Seperti batu itu bisa berubah menjadi membatu. Jadi awalnya batu kata benda itu berubah menjadi kata sifat membatu. Kemudian indah itu merupakan kata sifat. Tapi kemudian berubah menjadi seindah-indahnya itu menjadi keterangan. Kemudian mandi itu adalah kata kerja. Kemudian bila ditambahkan pemandian itu menjadi kata benda. Nah, fungsi imbuhan ini yang pertama membentuk kata benda seperti pen, per gitu ya. Kemudian wan pada kata pelaut, wartawan gitu ya. Kemudian yang kedua membentuk kata kerja. Misalnya seperti ber itu melaut menjadi berlayar ya, melaut, laut menjadi melaut, layar jadi berlayar, kemudian minum jadi diminum ya, kemudian melempar atau lempar menjadi melempari atau melempari gitu ya, kemudian naik menjadi menaiki. Kemudian bentuk kata sifat ya, seperti misalnya pada kata manusia ketika ditambahkan wi itu menjadi manusiawi, dunia ditambah wi menjadi duniawi. Kemudian yang keempat membentuk kata bilangan seperti puluh, 10 gitu ya, itu per 10, atau kemudian dua itu menjadi kedua atau berdua. Kemudian yang kelima membentuk kata keterangan, misalnya habis gitu ya, habis-habisan atau seindah-indahnya gitu ya. Jenis-jenisnya yang itu ada awalan, kemudian ya ber ya. Kemudian ada awalan yang lain seperti diingat saja, di ini kalau awalan dia harus disambung atau digabung penulisannya, dibuang ya, atau dicium supaya terasa kan harus nempel ya, berbeda dengan preposisi. Kalau preposisi kan harus dipisah, di atas, di samping, di depan terus dipisah. Nah kemudian ter ini contohnya terbuang gitu ya.
kemudian awalan lainnya terbaik gitu ya, jadi membentuk kata sifat terbaik. Kemudian untuk kata pasif misalnya terinjak gitu ya. Awalan awalan ini bisa menunjuk pelaku, misalnya pekerja, pelajar. Kemudian contoh berikutnya awalan perlambat, pertajam, percantik. Kemudian menunjukkan sifat misalnya ya pemalu, pemaaf ya. Kemudian menunjukkan alat misalnya penghapus, penggaruk, penggoreng. Nah, kemudian tadi juga ada ya, terinjak. Ke ini contoh kedua. Pada sisipan yang tadinya kalau getar itu disisipi jadi gemetar, tali menjadi temali. Kemudian ada akhiran juga, misalnya kan ya, bawakan, luangkan. Kemudian akhiran yang lainnya menunjuk sebagai bagian itu kiloan, satuan. Kemudian penunjuk alat itu timbangan, angkutan. Kemudian sebagai penunjuk tempat lapangan, lautan ya. Dan pun juga ada, aku pun, mereka pun gitu ya. Kemudian akhiran lainnya kah, mudahkah ya, iyakah gitu. Kemudian ada awan dan akhiran. Nah, tulisannya harus digabung. Kalau awan akhiran membanggakan itu digabung semuanya. Pengampunan ya, pean itu digabung tulisannya. Senya, sepandai-pandainya itu digabung tulisannya. Nah, makna kata ulang juga ada ya, misalnya seperti makna kata ulang yang menyerupai, makna tak tentu atau sangat gitu ya, paling dan seterusnya. Kemudian ada juga kata majemuk. Kata majemuk ini merupakan gabungan dua morfem dasar yang akhirnya membentuk makna yang berbeda. Jadi ciri-cirinya dia tidak bisa disisipi seperti kata yang. Rumah sakit tidak bisa disisipi yang. Tapi adik sakit bisa disisipi yang. Adik yang sakit adalah frasa. Tapi kalau rumah yang sakit tidak bisa. Jadi rumah sakit adalah kata majemuk. Itu bedanya. Kemudian tidak dapat diperluas. Nah, kemudian tidak dapat ditukar dan tidak dapat ditambahkan atau dipisahkan. Rumah sendiri, sakit sendiri gitu ya. Kalau dia dipisahkan maknanya beda, bukan kata majemuk. Kemudian macam-macam kata majemuk, ada yang endosentrik, atributif, ada yang endosentrik koordinatif dan eksosentrik. Nah, cara penulisannya bagaimana? Kata majemuk seperti duka cita, sukacita, matahari itu tulisannya digabung. Kemudian kalau yang kata majemuk tidak senyawa seperti kereta api, buah tangan, rumah sakit itu tulisannya dipisah. Kemudian ada juga akronim gitu ya. Nah, akronim itu merupakan ya, ada yang akronim seperti ABRI itu singkatan itu ya, ada yang super semar, kemudian korpri dan seterusnya. Fungsi akronim ini bisa sebagai penyingkat makna, penyingkat frasa dan nama, atau penyingkat semboyan. Bisa juga untuk humor ya. Nah, singkatan juga ada. Singkatan ini itu menyingkat kata BRI dan seterusnya ya. Nah, contoh-contoh singkatan kalau nama Abdul Haris Nasution, AH Nasution. Kemudian singkatan NKRI ya. Kemudian perseroan terbatas PT ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga lambang kimia atau lambang ukuran seperti cm, cm ya. Pada pertemuan kelima ini, coba kalian identifikasi salah satu leksem yang ada di berita online. Lalu jelaskan perbedaan antara makna awalnya dan makna setelah diberikan imbuhan. Setelah itu kita akan diskusikan bersama setelah kalian menyelesaikannya. Untuk hari ini terima kasih. Silahkan kalian lihat kembali ya dalam kehidupan sehari-hari singkatan, kata majemuk yang bisa kalian cari. Sekian, sampai pertemuan berikutnya.